Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, puja, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb manusia, alam semesta dan kehidupan, yang telah memberikan kita nikmat Islam, iman, dan alhamdulillah nikmat kesehatan dalam keadaan saat ini kita masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pandemik yang saat ini masih sepertinya masih belum mereda. Tapi alhamdulillah Allah masih memberi kita kesehatan ya Pak Kiai. Insya Allah seperti minggu-minggu sebelumnya di hari Rabu, insya Allah kita akan mendengarkan banyak ilmu ya dari Pak Kiai kita, Dr. Ahwan Fanani, MAG MS. Beliau adalah pengasuh pesantren mahasiswa Bina Insani Kota Semarang, yang insya Allah ya, masih dalam bahasan dari kitab At-Tadzib ala Matan Ghaya wa Takrib dengan bahasan sunnah sholat dan sholat sunnah ya Pak Kiai ya. Yang tentunya ya bicara tentang sunnah, kemarin kita sudah bahas terkait tentang bagaimana kafiyatul sholahnya sendiri, lalu sebelumnya terkait tentang hal-hal atau bab-bab yang itu harus dilakukan ya sebelum sholat, seperti halnya bersuci dan lain-lain. Dan insya Allah ini kita bicara tentang bahasan sunnahnya sebelum sholat dan juga terkait tentang salat sunnahnya seperti itu. Dan tentunya berbicara tentang sunnah ini harapannya kita bisa memperoleh hal yang lebih ya Pak Kiai ya, dengan kita melaksanakan sunnah-sunnah sholat dan juga sholat-sholat sunnah yang ada. Baik Pak Kiai, bagaimana kabarnya di Semarang saat ini? Baik Ustadz Adit, semuanya sehat dalam kondisi, meskipun kondisi pandemi tapi masih alhamdulillah diberi Allah sementara ini. Ya semoga seterusnya ya, kita berharap seterusnya diberi kesehatan terus menerus sehingga bisa menjalankan tugas yang sepatutnya gitu. Semoga Ustadz Adit juga sekeluarga juga sehat, seluruh pemirsa, pendengar semuanya juga sehat. Amin, amin. Amin. Terima kasih Pak Kiai. Baik Pak Kiai, untuk mengefektifkan waktu ini kita langsung saja ikhwah sekalian ya, langsung mendengar pemaparan dari apa yang nanti kaitan dengan sholat sunnah dan sunnah dari sholat ini sendiri yang akan disampaikan oleh Pak Kiai. Pak Kiai pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa syukurillah la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'd. Kepada yang kami hormati penyelenggara Dr. Abdurrahman, Ustadz Aditya, Ustadz Dedi dan lain-lain. Juga kepada para pemirsa atau pendengar yang dirahmati Allah, hari ini malam ini kita bertemu lagi dalam kajian fikih, yaitu kitab At-Tadzib fi Adillati Matnil Ghaya wa Takrib. Dan pertemuan ini kita melanjutkan bahasan lalu yang kemarin kita bicara kaifiyah sholat. Ini kita agak mengulang lagi sebenarnya tentang sunnah sholat dan sholat sunnah. Cuma kalau melihat waktunya tampaknya mungkin sunnah sholat aja udah panjang nanti ya. Ini memperkuat bahasan kita kemarin yang lebih banyak pada rukun, meskipun kita bicara kaifiyah. Jadi dalam bahasan sholat ini ada dua, ada rukun, ada sunnah, ada yang membatalkan. Lalu ada kaifiyah, bagaimana tata cara.
Tapi kemarin kita bahas lebih banyak pada fokus rukun. Hari ini kita bahas sedikit sunnah. Kalau cukup waktunya ke sholat sunnah. Kalau tidak cukup ya ini kita fokuskan pada malam hari ini. Jadi kita akan bicara sunnah. Mengapa kita harus tahu sunnah dan mana wajib? Agar orang tidak bingung ya. Karena pada dasarnya di dalam Quran maupun as-sunnah maupun hadis, banyak perintahnya itu sama sebenarnya. Perintahnya sama. Tetapi ulama memetakan, ini masuk kategori rukun, ini kategori sunnah. Biar orang tidak bingung dan tidak mengalami kesulitan. Kalau seandainya tidak melakukan bagaimana. Ambil contoh di dalam bab azan. Di dalam riwayat Muslim dan Bukhari disebutkan dari Malik bin Huwairith radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum. Hadis dari Ibnu Huwairis mengatakan bahwa Nabi bersabda, jika datang waktu salat, hendaklah salah satu di antara kalian itu azan. Dan yang paling besar atau sudah paling kemarin kita bahas sedikit mengenai siapa yang diutamakan ya, apakah paling fasih bacaannya, paling paham mengenai aturan atau fakih, afqah, atau paling tua usia. Di dalam hadis ini dikatakan hendaklah yang menjadi imammu adalah yang paling akbarukum, yang paling usianya paling tua, bukan besar badannya. Pertanyaannya adalah apakah ini wajib? Apakah azan wajib atau tidak? Nah, di dalam kitab ini, kitab takrib ini dipilah dan banyak kitab fikih dipilah. Ini wilayah wajib, ini wilayah sunnah. Biar tidak bingung, ya kan? Nanti kalau semua diwajibkan bingung. Setiap sholat harus azan. Yang azan harus yang lebih besar. Atau yang imamnya harus lebih besar. Jadi orang akan mengalami kesulitan di dalam praktek. Oleh karena itu, dipilah mana rukun, mana sunnah. Bedanya apa? Rukun itu harus dikerjakan karena menentukan sahnya sholat dan menjadi bagian dari sholat. Gitu kan? Nanti rukun itu mayatawaqqafu alaihi sihhatu syai' wa kana juz'an minhu. Rukun itu adalah sesuatu yang menentukan sahnya ibadah dan menjadi bagian dari ibadah itu. Kalau sunnah kan tidak. Sunnah itu artinya apa? Nadab itu ya sesuatu yang diperintahkan tapi tidak tegas. Sehingga jika dikerjakan mendapat pahala, jika tidak dikerjakan tidak mendapatkan dzam atau celaan. Meskipun lebih baik dikerjakan. Seperti azan dan iqamah. Kita bahas masuk pada bahasan pertama. Wa sunanuha qabla dukhuli fiha syai'ani al-adzan wal iqamah. Jadi ada sunnah yang sebelum masuk sholat. Yaitu apa? Azan dan iqamah. Itu disunahkan. Pertanyaannya bagi siapa yang harus azan dan siapa yang harus iqamah? Memang rata-rata kalau kita lihat orang yang azan di masjid saja kan. Kalau iqamah di mana-mana, orang salat di rumah berjamaah pun iqamah, tapi jarang yang azan kecuali dengan anaknya melatih anaknya azan gitu kan. Tapi umumnya orang ya rata-rata salatnya tidak pakai azan kecuali di masjid. Maka sebenarnya sunnah ini berlaku umum ya, baik sendiri maupun berjamaah, tetapi memang diutamakan di dalam jamaah karena memanggil orang. Jadi kisahnya memang dulu ketika pertama kali azan muncul ini, Nabi bertanya pada sahabat, bagaimana cara kita mengumpulkan orang? Sahabat menjawab sebagian, kenapa nggak kita kumpulkan dengan lonceng? Pertanyaan. Wah, kalau lonceng mirip dengan agama lain, nanti dikira sama kan? Lalu kenapa tidak pakai api saja? Api juga pakai agama lain. Nanti kalau kita pakai api, terus sama dengan yang lain, dikira nanti kita atau melakukan kegiatan ibadah seperti agama lain. Akhirnya datanglah siapa? Bilal bin Rabah yang dia bermimpi. Ya Rasulullah, saya bermimpi tentang azan. Apa mimpinya? Mimpinya adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jadi dasar dari azan itu sebenarnya mimpinya Bilal bin Rabah. Dan dia salah satu orang yang menjadi spesialis azan dan dia orang kulit hitam. Termasuk orang kulit hitam yang masuk Islam generasi awal.
Jadi di anak buahnya Nabi Muhammad dulu, para sahabat pertama ini sebagian memang orang mustad'afin, orang lemah, bahkan budak, bahkan seorang kulit hitam seperti Bilal. Tapi Bilal ini diberikan Allah karunia suaranya bagus. Suaranya bagus. Sehingga azan ini mengikuti mimpinya Bilal bin Rabah. Padahal kalau kita lihat, di dalam hukum Islam sebenarnya sumber hukum itu ada dua saja sebenarnya. Satu adalah nas, kedua akal. Nas itu apa? Ya Al-Quran dan Sunnah. Akal itu apa? Penyimpulan kita dari proses itu, seperti dari ijma, qiyas, dan lain-lain itu penyimpulannya, proses di mana kita mencoba mencari dalil di luar nas. Itu diterima. Tetapi mimpi itu tidak ada dalam hukum Islam yang diakui sebagai hukum. Kecuali satu ini, salah satunya adalah azannya Bilal bin Rabah, ini menjadi sumber dari hukum, yaitu hukum dalam azan. Nah, azan ini sering kita dengar sehari-hari, sudah dilaksanakan. Dan yang kedua adalah iqamah. Iqamah ini dilakukan di menjelang sholat dilakukan, dan kita disunahkan untuk mengikuti apapun bacaan muadzin dalam azan, kecuali di dalam di dalam hayya 'alas shalah yang bacaan adalah la haula wala quwata illa billah. Jadi memang disunahkan juga, meskipun azan sunnah, tapi juga ada kesunahan yang muncul dari azan. Apa itu? Kesunahan menjawab. Kalau muadzin bilang Allahu Akbar, kita ikut Allahu Akbar. Kalau muadzin bilang asyhadu alla ilaha illallah, kita bilang asyhadu alla ilaha illallah. Kalau muadzin bilang hayya 'alas shalah, nah ini perkecualian, kita bacanya la haula wala quwata illa billah. Demikian juga di dalam hayya 'alal falah. Kecuali di dalam subuh nanti ada tambahan as-salatu khairun minan naum, ini ada tersendiri. Maka di dalam sunnah pun melahirkan sunnah yang lain yang mengikuti. Nah, maka sebelum sholat sunnahnya yang dua itu saja, yaitu adzan dan iqamah. Nah, maka sebagian besar sunnah itu ada di dalam sholat. Apa saja? Wa ba'da dukhuli fiha syai'ani at-tasyahud awal. Salah satu sunnah sholat adalah tasyahud. Tasyahud awal, ya, membaca tasyahud yang kita baca sehari-hari kan, asyhadu alla ilaha illallah. Maka di dalam bacaan tasyahud awal ini menjadi kesunahan, yang wajib hanya, yang fardu hanya tasyahud akhir. Yang tasyahud awal tidak wajib. Tetapi sebaiknya dilakukan, karena beberapa imam, khususnya Imam Syafi'i, menuntut bahwa tasyahud awal salah satu sunnah yang yang disunahkan digantikan dengan sujud sahwi. Saya misalnya sholat zuhur 4 rakaat, saya lupa tidak tasyahud awal. Sah atau tidak sholat saya? Karena itu sunnah, sah. Tapi disunahkan juga sebelum sujud, sebelum salam, sujud sahwi 2 kali. Nah, ini kalau orang meninggalkan tasyahud awal, meskipun itu sunnah, disunahkan juga untuk sujud syahwi. Kalau saya lupa sujud syahwi bagaimana? Ya sujud syahwi hukumnya sunnah juga, sehingga dikerjakan tetap sah. Tapi tidak tidak afdal. Jadi makruh itu ada 2 ya. Makruh yang tidak disukai itu ada 2. Makruh itu ada makruh tahrim, ada makruh tanzih. Makruh tahrim itu adalah sesuatu yang tidak dikehendaki, larangan tapi tidak kuat, sehingga hanya dianjurkan ditinggalkan. Tapi ada lagi namanya makruh tanzih. Makruh tanzih itu apa? Makruh di mana orang meninggalkan yang lebih utama. Termasuk tasyahud ini. Tasyahud ini diutamakan dibaca tasyahud awal. Kalau yang akhir wajib. Tanpa tasyahud awal kita sah, tapi tanpa tasyahud akhir salat kita tidak sah. Karena tasyahud akhir itu adalah bagian dari ruku. Tapi sebaiknya seperti biasa laksanakan tasyahud awal, tidak perlu diubah-ubah. Nanti jangan-jangan setelah kajian ini, tasyahud awal sunnah. Kalau gitu saya nggak usah baca sekali-kali. Tidak demikian ya, meskipun ini hanya memposisikan saja bahwa dia itu sunnah. Tapi kalau dilupakan atau terlupa secara tidak sengaja, ganti sujud sahwi di menjelang salam. Tapi kalaupun lupa sujud sahwi ya tidak apa-apa juga, karena sujud sahwi hukumnya sunnah. Ini termasuk sunnah yang di dalam fikih Syafi'iyah disunahkan digantikan dengan
sujud sahwi atau ganti-gantikan. Kalau kita lupa dianjurkan melakukan sujud sahwi. Yang kedua adalah kunut fi subhi. Memang kunut ini menjadi ikhtilaf para ulama. Di kalangan Syafi'iyah ada dasarnya adalah rawal Hakim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' fi sholati subhi fi rakaat tsaniyah rafa'a yadayhi yad'u bi hadzal du'a Allahumma hdini fi man hadait. Jadi untuk kunut ini ada dasarnya bahwa dari riwayat Hakim Al-Hakim dari Abu Hurairah bahwa Nabi ketika mengangkat kepalanya pada rakaat akhir sholat subuh dari rukuk pada rakaat kedua, maka beliau mengatakan Allahumma hdini fi man hadait. Memang dalil kunut ini menjadi ikhtilaf karena perbedaan dalil. Ada sahabat yang menyampaikan bahwa beliau sholat di belakang Nabi, ya, beliau selalu kunut. Sebagian sahabat mengatakan saya sholat di belakang Nabi, dan beberapa sahabat tidak ada yang kunut. Memang ini menjadi ikhtilaf. Ya. Akhirnya orang memilih antara ikut hadis A atau hadis B, tergantung dari tarjih masing-masing. Ya itu silahkan pilihan. Ya. Tapi di fikih ini memang menggunakan kunut. Dan kalau tidak kunut bagaimana? Ya lupa seperti tadi tasyahud awal, bacalah membaca atau melakukan sujud sahwi. Kalau lupa sujud sahwi bagaimana? Ya karena sujud sahwi itu sunnah, ya kalaupun lupa juga sah tetapkan karena dia itu sunnah. Nah, memang tadi bagi yang berkeyakinan itu ya itu agak meninggalkan dari al-aula atau yang lebih utama dalam perspektif sunnahnya itu. Dan ini juga disunahkan witir, kunut di dalam witir pada setengah akhir bulan Ramadan. Ini hadisnya Abu Dawud dari Hasan bin Ali bahwa alamani Rasulullah SAW kalimatin aquluhunna fil fitri. Allahumma adini fi man hadait, wa'afini fi man afait, wa tawallani fi man tawait, barik li fi ma atait, wa qini syarra ma qadait. Sampai seterusnya innaka taqdi. Ini memang bacaan yang lengkap dari bacaan kunut ini sebenarnya adanya di salat witir sebenarnya. Witir yang paling lengkap. Dan ini yang kemudian diberlakukan juga untuk salat subuh. Di sini diberlakukan untuk salat subuh karena persamaan bacaan. Di sini disunahkan di dalam fikih Syafi'iyah. Andai kan tidak dikerjakan, bagaimana? Ya tetap sah. Maka memang kunut ini ikhtilaf di kalangan ulama. Ya kalau tidak melakukan kunut, ya itu wajar saja. Kalau tidak, bagaimana kalau saya jadi makmum? Ya makmum ya ikut saja imamnya. Imamnya kunut ya ikut kunut, mengamini. Ataupun kalau tidak mau mengamini, ya yang penting mendengarkan. Kalau imam saya tidak kunut bagaimana? Ya diikuti juga. Sebagaimana memang ini yang harus kita pakai agar kita tidak bingung seperti praktek Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini suatu saat berkunjung ke makam Imam Abu Hanifah dan sholat di sana, sholat subuh. Karena menghormati Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, maka Imam Syafi'i sholat subuhnya tidak pakai kunut. Karena Imam Abu Hanifah sholatnya nggak pakai kunut. Yang saya kira juga sebaliknya nanti orang Hanafi kalau sholatnya mengikuti Imam Syafi'i ya sebaiknya mengikuti imamnya. Saya kira begitu saja biar tidak mengalami bingung nanti seperti apa saya menghadapi kondisi yang tidak pas di dalam yang kita pahami mengenai hal itu. Maka dalam ibadah memang demikian. Imam yang menjadi patokan, tetapi dalam bacaan tidak harus sama. Maka ada namanya sunnah nanti sunnah yang terkait dengan perbuatan, terkait dengan ucapan. Seperti saya jelaskan kemarin, kalau sunnah terkait ucapan tidak mengikat. Atau kenapa ya? Bacaan boleh beda. Karena seperti soal bacaan sujud, bacaan rukuk itu kan banyak. Bacaan rukuk itu ada 3, ada 4. Kemarin sudah saya bacakan 3 ya. Satunya Subhana Rabbiyal Azim, nanti kita sampai ke sana. Yang kedua adalah Subuhun Qudusur Rabbuna Rabbul Malaikati Waruh. Yang ketiga adalah Subhanakallahumma Rabbana. Yang ketiga Allahumma gfirli. Yang ketiga ada lagi yang satu saya tidak hafal di banyak bacaan. Bahkan nanti bacaan sujud juga banyak, ragamnya macam-macam itu yang dilakukan, ada 4 atau 5 bacaan. Artinya kalau imam dan makmum berbeda dalam hal seperti ini tidak apa-apa karena itu diam, masing-masing diam, tidak dibaca secara jahar. Nah, kalau jahar ya didengarkan, imamnya baca itu didengarkan, tidak harus dibaca yang sama.
Wahai atuha khamsata asyara khaslatan. Sunnahnya sholat yang berkaitan dengan perbuatan ada 15 di sini. Satu apa? Raf'ul yadain inda takbiratul ihram wa inda ruku' wa raf'u minhu. Jadi sunnah yang terkait dengan perbuatan ada beberapa. Di sini disebutkan 15. Yang pertama adalah mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, ruku' dan bangkit dari ruku'. Jadi Allahu Akbar takbiratul ihram, Allahu Akbar ketika ruku', Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah. Ini juga takbiratul ihram ketika bangkit dari sujud. Kalau dari ruku' bukan pakai Allahu Akbar, tapi pakai sami Allahu liman hamidah. Tapi ada juga yang menambahkan. Di dalam fikih sunnah dikatakan takbir itu ada 4. Satu takbir apa? Takbir setelah tahiyat awal. Kalau sholatnya sholat 4 rakaat, misalnya sholat zuhur, asar, maka setelah tahiyat awal itu bangkit, pakai lagi Allahu Akbar, angkat tangan. Jadi ada 4 tempat di situ. Meskipun di kitab sini lebih diutamakan 3 tadi itu, 3 tempat. Itu apa? Ketika takbiratul ihram, takbir pertama membuka sholat, ketika rukuk, dan ketika bangkit dari sujud. Nah, itu di 3. Tapi ada lagi yang dibolehkan lagi, yaitu sunahkan lagi ketika bangkit dari rakaat kedua atau tasyahud awal. Itu diutamakan juga membaca atau mengangkat tangan sambil Allahu Akbar. Kemudian ini dasarnya apa? Riwayat Bukhari dan Muslim. Saya bacakan riwayatnya biar Bapak Ibu juga mengenal bahwa ada dasarnya di situ ini. Dasarnya apa? An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala ra'aitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam iftataha takbir fi sholati fa rafa'a yadayhi hina yukabbir hatta yaj'aluha hadwa mankibaihi, ada yang baca mungkibihi, mankibaihi, wa idza kabara ruku' fa'ala mithlahu wa idza qala sami Allahu liman hamidah fa'ala mithlahu Rabbana lakal hamdu wa la yaf'alu dzalika hina yasjud wa la yarfa rasahu minas wala hina yarfa minas rasahu minas sujud. Jadi mengangkat tangan tadi ada 3 tempat, yaitu ketika rukuk, ketika bangkit dari rukuk, ketika takbiratul ihram, dan ketika bangkit dari rakaat yang rakaat kedua atau setelah tasyahud. Dasarnya adalah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, saya melihat Nabi SAW membuka takbir dalam sholat, lalu mengangkat kedua tangannya ketika takbir. Jadi berbarengan. Boleh didahulukan dulu. Tangan dulu, baru Allahu Akbar. Boleh berbarengan. Allahu Akbar. Jadi ada 2 pilihan. Pilihan pertama adalah bareng Allahu Akbar. Berbarengan antara ucapan dan perbuatan. Boleh tangannya dulu. Allahu Akbar. Kalau ucapan dulu baru tangan bagaimana ya? Itu kurang bagus. Allahu Akbar baru angkat tangan. Yang bagus adalah bareng-bareng Allahu Akbar atau tangan dulu baru Allahu Akbar. Itu boleh 2 pilihan. Hatta yaj'aluhu hadwa mankibaihi. Dan menjadikan jari-jari itu sejajar dengan dengan bahu. Dengan bahu. Dan di fikih sunnah dijelaskan lebih detail di sana bahwa dalam fikih Syafi'iyah diutamakan jari-jarinya ini sejajar dengan telinga, tapi secara umum tangannya ke bahu, tentang bahu. Jempolnya sejajar dengan daun telinga. Dan agak dibuka sedikit, tangannya dibuka. Nanti beda dengan sujud. Sujud ini meskipun dibuka sedikit, tapi digenggamkan begini. Tapi kalau Allahu Akbar begini, agak direntangkan sedikit. Pas Allahu Akbar. Nah, itu cara untuk takbiratul ihram. Tadi saya agak sedikit salah ya. Bukan satu ada takbir 3 itu adalah takbir ketika takbiratul ihram, ketika rukuk, bangkit dari rukuk sebelum bersama sami Allahu liman hamidah, dan keempat adalah bersama dengan bangkit setelah tasyahud awal. Wa idza kabara li ruku' fa'ala mithlahu. Ketika bertakbir untuk rukuk, Nabi melakukan hal yang sama. Allahu Akbar baru rukuk. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah. Ketika Nabi mengatakan sami Allahu liman hamidah, juga mengangkat tangan
Wa qala rabbana walakal hamdu. Dan Nabi mengatakan Rabbana walakal hamdu. Tapi riwayat lain mengatakan Rabbana lakal hamdu. Memang ada dua versi, sedikit sudah saya singgung kemarin. Bacaan Rabbana lakal hamdu dan wakal hamdu ini sama saja boleh karena memang ada dua riwayat yang sedikit berbeda. Wala yaf'alu dzalika hina yasjud wala hina yarfa'u ra'sahu minas sujud. Nah, ini yang tadi saya revisi. Nabi tidak mengangkat tangan ketika sujud dan ketika bangkit dari sujud. Nah, tidak melakukan itu. Jadi cukup langsung saja kalau setelah sujud. Nah, ini tata cara. Wa wad'ul yamin ala shimal. Yang kedua sunnahnya adalah meletakkan tangan kanan atas tangan kiri. Nah, ini ada beberapa banyak riwayat ya, riwayatnya banyak sekali. Li khabari muslimin an Wa'il ibni Hajrin radhiyallahu anhu ra'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi hina dakhala fi shalah tsumma wada'a yadahu yumna 'alal yusra. Bahwa dari riwayat Wa'il bin Hajar radhiyallahu anhu dia melihat Nabi mengangkat tangannya ketika masuk sholat, memulai sholat maksudnya, kemudian meletakkan tangan kanannya atas tangan kiri. Nah, kemarin memang kita bahas sedikit. Diletakkan di mana tempatnya? Di pergelangan, memang beberapa imam beda pendapat ya. Diletakkan di dada, di bawah dada, atau di bawah pusar. Namun banyak hadis katakan ala sadrihi. Ala sadrihi itu di dada. Imam Nawawi mengatakan boleh sedikit di bawah dada, sehingga kenanya memang ya kenanya di sini, akhirnya di yang bagi yang menggunakan itu ya akhirnya kenanya di apa seperti di ulu hati itu, tapi pas bawah dada itu tetap kenanya dada ya, memang diusahakan sebaiknya kena dada sedikit ya, itu demikian. Nah, boleh nggak diputer-puter dulu biar kena kiri dulu, ada kadang-kadang yang apa takbiratul ihram tangan kanan dulu muter baru kiri, ya itu sebenarnya hanya tafsir untuk mendahulukan yang kanan. Ya tidak harus demikian. Itu tafsirkan dahulu kanan sampai kanan dulu baru diputar kiri ya. Itu tafsir bahwa didahulukan kanan atas kiri, tapi tidak sampai harus demikian ya. Memang ini yang harus dipahami, meletakkan tangan di atas yang kiri ini dilakukan di dada atau di bawah dada sedikit persis, yaitu boleh di sana. Yang ketiga kemudian, dan ini banyak dalilnya mengenai itu. Maka Nabi pernah berlihat orang sholat, kemudian tidak kirinya diletakkan di atas kanan, oleh Nabi langsung dipindah kanannya ke atas kiri. Jadi tidak boleh kiri di atas kanan. Sehingga Nabi ketika melihat sahabat sholatnya yang kirinya di atas yang kanan, diputer sama beliau, dibalikkan. Nah, memang ini itu yang menjadi dasar. Wa tawajuh. Tawajuh ini apa? Tawajuh ini memang kemarin sudah kita bahas sedikit mengenai doa iftitah. Iftitah ini bacaannya adalah kalau di dalam kitab ini menggunakan tawajuh. Kenapa? Di dalam riwayat Muslim dikatakan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Ada tambahan muslimahnya di beberapa tempat. Tapi di sini hanya hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ditambahi karena Quran ada ininya, akhirnya hadisnya yang wajjahtu itu ditambahi dengan bacaan Quran, yaitu inni wajjahtu. Tapi di Kifayatul Ahyar dan lain-lain menggunakan Allahumma ba'id baini wa baina khataaya ya kama ba'ata baina masyriqi wal maghrib. Allahumma silni min khataaya bil ma'i wasajil barad au naqi min khataayana qasabul abyadu minad danas. Ada banyak, kemarin sudah kita bahas sedikit. Bacaan iftitah ada 9. Di dalam Zadul Ma'ad Ibnu Qayyim ada 9 dan semuanya boleh dipakai. Dipakai semuanya boleh. Yang umum memang di masyarakat pakai wajjahtu wajhiya. Yang paling banyak riwayat Bukhari Muslimnya ya Allahumma ma'id. Ada juga yang lebih memilih kepada bacaan pendeknya Umar bin Khattab, tapi saya tidak hafal, nanti dicari sendiri di Zadul Ma'ad Ibnu Qayyim disebutkan semuanya ada 9. Saya tidak hafal semuanya, hanya hafal 2 ini saja yang saya ingat, dan semuanya sah karena itu bukan pertentangan. Namanya tanawu. Tanawu itu apa? Tanawu itu adalah jika ada riwayat berkaitan dengan bacaan yang tidak saling bertentangan, tapi masing-masing adalah merupakan alternatif dari Nabi, maka semuanya boleh dipakai. Ini sekarang berkembang namanya pemahaman tentang tanawu. Tanawu itu apa? Di dalam ibadah-ibadah, di mana semua ada dalilnya, dibolehkan kita memilih salah satu dari bacaan itu
Karena itu bukan positif negatif atau saling menegasikan. Plus minus bukan, tapi itu pilihan. Nah, itu demikian. Nah, memang di beberapa tempat nanti akan kita temukan bacaan-bacaan yang berbeda-beda, tapi jangan khawatir. Jangan khawatir apakah sah atau tidak, sepanjang ada dasarnya sah, karena ini tiba. Ya. Kemudian isti'adzah, membaca membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, ini bacaan isti'adzah. Memang dasarnya apa? Di dalam surat An-Nahl 98 dikatakan, "Fa'idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Jika kamu baca Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Fasta'idz. Maka disunahkan di sini ketika sebelum baca Fatihah itu isti'adzah. Tapi disarankan untuk sir, dibaca sir saja, tidak sampai jahar. Kalau bismillahnya silakan, yang memasukkan bismillah sebagai bagian Al-Quran, atau Syafi'iyah memasukkan bismillah bacaan Quran dibaca jahar. Namun beberapa imam yang memilih bahwa bismillah itu bukan bagian spesifik dari Al-Fatihah, melainkan bagian dari seluruh ayat memulai ayat Al-Quran, dan lebih khusus dia hanya milik dari salah satu surat di tengah-tengah, itu surat apa namanya, maka ya memang Fatihahnya disir, didiamkan bismillahnya. Tapi kalau ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, memang ini diutamakan sir, dibaca iri-iri, atau bukan iri-iri ya, atau rendah, bacaan tidak suara yang keras. Ini isti'adzah. Wal jahru fi maudhihi wal israru fi maudhihi. Kemarin sudah kita bahas bahwa sholat itu dibagi menjadi bacaannya jahar, bacaannya sir. Kemarin sudah kita singgung. Kapan dijaharkan? Ketika subuh, walail maghrib dan isya, yaitu di 2 rakaat maghrib dan isya. Wa fil jum'ah wal idain, sholat Jum'ah dan sholat Id. Wa khusuful qamar, gerhana bulan, rembulan, ini dibaca jahar. Istisqa dibaca jahar. Tarawih dan witir Ramadan dibaca jahar. Sholat sunnah tawaf pada malam hari dan waktu subuh dibaca jahar. Jadi banyak juga tempat-tempat di mana dibaca jahar. Kalau sholat malam bagaimana? Sholat malam ini ternyata beda karakteristik ya, antara Abu Bakar dan Umar. Jadi Abu Bakar ini kalau sholat sukanya khaf, suaranya direndahkan. Jadi Nabi pernah bertemu Abu Bakar, Nabi melihat Abu Bakar ini sholatnya malamnya dikhafatkan, suaranya direndahkan. Lalu Nabi bertanya pada Abu Bakar, kenapa sholatmu suaranya tidak dikeraskan di sholat malam itu? Abu Bakar menjawab, saya berhadapan dengan zat yang bisa mendengar apa yang saya katakan, sehingga tidak perlu saya keras-keras. Ini bacaan jawaban dari Abu Bakar. Sebaliknya ketika bertemu Umar, ternyata Umar ketika membaca surat di dalam sholat malam, itu jahar keras. Ketika ditanya Nabi, mengapa bacaanmu keras? Ya Umar, saya baca keras agar setannya menyingkir. Ini untuk menyingkirkan setan. Ya, lalu Nabi mengambil jalan tengah. Jangan terlalu keras, jangan terlalu diam. Nah, disarankan demikian. Maka di dalam Al-Quran dikatakan di sini, Al-Isra ayat 11, wala tajhar bi shalatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Jangan keras-keras salatmu, jangan juga terlalu di suara yang direndahkan, maka carilah jalan di antara keduanya itu. Nah, maka ditafsirkan di sini di dalam At-Tadzib, ini yang dimaksud adalah sholat malam. Nah, ini yang selain sholat malam itu, selain sholat tahajud ya semuanya sir, dibaca tidak keras. Khusus tahajud boleh sir, boleh jahar, tapi diutamakan tengah-tengah. Tapi yang sholat-sholat lain, misalnya di malam hari saya tidak di Ramadan ya, saya witir sendiri ya baca aja sir. Saya punya amalan sholat fajar. Jadi sholat fajar itu ada 2. Kalau saya bilang sholat fajar, berarti itu sholat subuh. Tapi kalau saya bilang sholat sunnah fajar, berarti sholat qabliyah subuh. Nah ini meskipun nanti itu dikerjakan memang sudah waktu subuh, itu tetap sir, diutamakan demikian. Jadi demikian. Nah ini banyak dasar dari riwayat, mengapa di sholat maghrib, isya itu kok bacaannya jahar. Ternyata memang
pada waktu itu Nabi betul-betul keras membacanya, dan bacaan Nabi itu luar biasa. Beberapa sahabat bacaannya kadang-kadang kalau kita lihat ya, kita mungkin berat mengikuti ya. Ada sahabat yang sholatnya ketika rakaat awal, dan disarankan rakaat awal itu dipanjang dari rakaat kedua, khususnya jamaah ya. Kenapa? Biar orang mendapatkan rakaat itu tidak ketinggalan. Maka bacaannya ada yang membaca Nabi itu di dalam Al-Baqarah itu 120 surat Al-Baqarah. Ya, panjang sekali ya. Kadang-kadang kalau saya ngimami paling Al-Baqarah ini ya kita ambil aja 5 atau 7 surat itu. Ayat di awal itu sudah cukup ya, tapi Nabi sampai 120. Tapi masing-masing sholat beda-beda panjangnya Nabi. Sholat subuh panjang. Sholat zuhur panjang lagi, lebih panjang lagi. Sholat asar lebih separuhnya zuhur. Maghrib lumayan panjang. Dan banyak riwayat mengatakan apa saja dibaca oleh Nabi. Ternyata bacanya macam-macam. Misalnya di dalam riwayat Bukhari wa Muslim, an Al-Bara radhiyallahu anhu qala, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u wat-tini wa zaitun fil isya. Wa ma sami'tu ahadan ahsana sawtan minhu aw qira'atan. Jadi riwayat Bara bin Azib, riwayat Bukhari Muslim, yang dari Bukhari Muslim diriwayatkan bahwa Bara ini mendengar Nabi membaca watini wa zaitun. Watini zaitun itu kan pendek. Watini wa zaitun wa turisini wa dzal baladil amin laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim tsumma radadna asfala safilin ilal ladzina amanu ladzina amanu wa amilus sholati falahum ajrun ghairu mamnun. Kama yukadzdzibuka ba'd. Kadang-kadang kalau baca gini malah lupa saya. Ya, ini memang watini zaitun ini pendek di dalam Isya. Tapi dari riwayat Nabi juga panjang kadang-kadang bacaannya. Mengapa demikian? Itulah karakteristik Nabi. Nabi ini memberikan alternatif pada umatnya. Mungkin ada umatnya yang nggak kuat banyak-banyak, maka diberi bacaan pendek. Mungkin ada umatnya yang kuat panjang, diberi bacaan panjang. Tapi prinsip Nabi ini kalau jamaah tidak panjang-panjang. Meskipun sahabat ada yang sampai lebih panjang lagi bacaannya. Untuk memudahkan umatnya, karena kalau diikuti Nabi, Masya Allah, Nabi kalau sholat tahajud bisa sampai kakinya bengkak, saking panjangnya bacaannya. Tapi ternyata ketika sholat Isya, pernah beliau baca watini wa zaitun. Maka dikatakan, aqra'u ma yatayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah-mudah dari Qur'an. Dalam Qur'annya demikian. Maka bacaan setelah Fatihah itu boleh yang mudah-mudah. Jadi banyak sekali bacaan-bacaan nanti kalau kita lihat apa saja dibaca oleh Nabi di dalam sholat zuhur, sholat isya, nanti di fikih sunnah panjang itu beberapa contoh-contoh. Ada yang baca sampai Nabi itu sholat al-munafikun sampai selesai. Ada al-anfal, sekian ayat, ada 60 ayat. Segitu panjangnya kadang-kadang. Tapi di beberapa tempat beliau sangat pendek. Artinya itu variasi ya. Boleh baca pendek, boleh baca panjang. Ya, silahkan aja. Karena itu bacaan sunnah. Kemudian kita bahas mengenai takmin, amin. Amin ini. Jadi amin itu disunahkan. Riwayat Abu Dawud an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tala ghairil maghdubi alaihim waladdallin qala amin hatta yasma'a man yali minas safil awal. Jadi riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah, dia mengatakan Rasulullah SAW membaca, ketika membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, beliau mengatakan amin. Makmum kalau bisa mengikuti itu, amin. Bareng dengan imam atau mengikuti imamnya. Tidak boleh mendahului. Tidak baik mendahului imam. Jadi kalau imamnya amin, atau kita sekira bareng-bareng, kita bareng-bareng. Jadi jangan belum selesai waladdallin sudah amin duluan. Sebisa mungkin imam selesai dhalin baru amin. Ya, karena boleh kita bareng atau lebih akhir sedikit dibandingkan imamnya. Meskipun imamnya bacanya kadang-kadang sir saja, tidak terlalu keras, tapi sebaiknya bareng-bareng. Nah ini disamakan. Amin ya kan. Kenapa demikian? Faqulu amin. Amin artinya apa? Istajib. Ya, istajib itu apa ya? Semoga kita ini minta kepada Allah semoga diijabahi doa kita. Karena apa? Karena bacaan ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu adalah bacaan doa. Maka dikatakan di dalam tafsir An-Nasafi, setiap baca kita Al-Fatihah, Allah menjawab kita. Ya kan? Maka ketika sampai kepada Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin,
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini dikatakan ini untuk hambaku. Wali abdi masa'al, bagi hambaku apa yang dia minta. Maka ihdinas siratal mustaqim, berilah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Maka dijawab amin. Amin artinya apa? Ya ijabah ya Allah, semoga diterima. Kita selalu berdoa tiap sholat itu. Fatihah juga mengandung doa, khususnya ayat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi bacalah amin. Maka dikatakan di sini fa innahu man wafaqa qauluhu qalal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dzabihi. Maka barang siapa yang perkataannya sesuai dengan perkataan malaikat akan diampuni dosa-dosa terdahulunya. Mengapa ya? Karena bacaan ini juga bacaan malaikat. Demikian. Lalu kemudian wa qira'atus surah ba'dal Fatihah, membaca surat setelah Fatihah. Ini pada prinsipnya menjadi tidak masalah dalam sholat sendiri, tapi di dalam sholat jamaah menjadi ikhtilaf. Ikhtilafnya begini. Orang Hanafi lebih cenderung untuk melihat bahwa ketika imam membaca surat, dengarkan. Karena bacaan imam adalah bacaan makmum, dan bacaan makmum mengikuti imam. Maka bagi orang Hanafiyah, kalau setelah amin, imam baca bacaan, dengarkan. Makmum tidak membaca apa-apa. Dasarnya apa? Dasarnya adalah Al-Quran. Fa'idha quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Jika dibacakan ayat Quran, maka dengarkanlah dan diamlah, semoga kamu dirahmati. Dan sabda Nabi, wa idza kabara al-imam fakabbiru wa idza qara'a fa'ansitu. Jika imam bertakbir, ikutlah takbir. Jika imam membaca Quran, diamlah. Sahih Muslim, disahihkan oleh Muslim. Memang ini akhirnya orang Hanafi cenderung untuk tidak membaca surat kalau di dalam jamaah. Cukup mendengarkan bacaan imam. Maka tidak baca Fatihah lagi. Tetapi memang di kalangan Syafi'iyah lebih suka kemudian itu membaca Fatihah dengan dasar adalah la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat orang yang tidak membaca Fatihah. Hadis ini berlaku umum, tidak ada pembatasan antara apakah berlaku jamaah maupun sendiri. Orang Syafi'i lebih memilih saya baca tetap Fatihah itu, meskipun imam baca surat, saya baca Fatihah, diam-diam gitu kan. Ya ini silahkan dipilih. Saya kira ini memang ikhtilaf yang harus kita terima, tidak harus dipaksakan salah satu. Karena pada dasarnya tidak membaca Fatihah tetap sah juga. Karena orang yang sholatnya telat, ketika orang datang ke masjid, begitu Allah Akbar, imamnya rukuk, dia belum sempat baca Fatihah, tetap dia mendapatkan satu rakaat tanpa Fatihah. Dia baca tetap sah. Bahkan andaikan dia begitu Allah Akbar, imamnya sudah rukuk, dia langsung rukuk, atau dia ketika takbir imamnya rukuk, itu tetap diakui satu rakaat. Jadi dikatakan orang masbuk, imamnya telat itu kapan? Makmum telat itu. Makmum telat itu kalau dia takbir, imamnya sudah berdiri dari rukuk, itu dianggap masbuk. Kenapa? Karena kehilangan satu rakaat. Tapi kalau imamnya masih rukuk, dia ikut rukuk, masih dapat satu rakaat. Nah, itu bedanya masbuk dan tidak ya. Jadi masbuk itu definisinya demikian, orang yang kehilangan satu rakaat karena apa? Tidak mendapati imam dalam rukuk. Itu batasannya rukuk. Maka orang rukuk saja sudah sah satu rakaat ikut imam. Ya, ini menjadi ikhtilaf, silahkan. Maka kalau bisa ya baca silahkan, jika tidak pun silahkan. Saya kira itu bagian dari ikhtilaf yang harus kita terima. Wa takbiratu 'inda raf'i wal khafdi. Kita membaca takbir dalam setiap gerakan kita perpindahan ya, dibacakan takbir Allahu Akbar ya kan. Ketika bangkit maupun ketika kita rukuk maupun sujud semuanya membaca Fatihah, kecuali tadi bangkit dari rukuk membacanya Sami Allahu liman hamidah ya kan. Ini yang disunahkan untuk baca takbir-takbir, berbagai macam takbir. Wa qaulu sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Ini juga sunnah. Kemudian wa tasbihu fi ruku' was sujud. Kemudian ketika tasbih kita membaca tasbih dalam rukuk dan sujud. Bacaannya apa?
sebenarnya bacaan subhanallah sah. Tapi memang dianjurkan baca subhana rabbiyal azim. Jadi ketika di dalam riwayat Hudzaifah dikatakan, "Sholaitu ma'a Rasulullah sallam, fakana yaqulu fi ruku'i subhana rabbiyal azim." Rawahu Muslim wa ashabus sunan. Jadi memang riwayatnya ada Nabi ini ketika membaca atau ketika rukuk membaca subhana rabbiyal azim. Ada juga yang menambahi subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Tambahan hamdih ini tambahan yang dhaif. Dhaif ini orang beda pendapat ulama. Dhaif ini kalau banyak jalurnya jadi sah atau tidak. Ada yang mengatakan dhaif, lemah itu sebanyak apapun tetap dhaif. Sebagian mengatakan hadis dhaif bercampur-campur tambah-tambah jadi kuat. Nah, memang akhirnya sebagian ditambahkan sehingga subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Karena banyak jalurnya. Itu tergantung dari prinsip kita melihat hadis dhaif. Tapi bacaan rukuk apa lagi? Dikatakan di sini ada bacaan ada 4. 4. Ini apa 4 ini? Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi khasha'a sam'i wa basari, kan? Wa mahya wa azmi wa asabi dan seterusnya. Ini banyak bacaannya. Ada 2 tadi itu subuhun qudusur rabbul malaikati waruh. Yang ketiga subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya'u wal uzmah. Yang keempat bacaan tadi itu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ternyata bacaan rukuk ini aja ada 5 bacaannya. Silakan yang dipakai. Nah, ketika setelah rukuk lalu kita bangkit subhanallah sami Allahu liman hamidah. Lalu kita tasbih juga di dalam sujud. Nah, sujudnya apa? Ini dasarnya adalah hadis Muslim dari Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, "Sholaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin wa fihi tsumma raka'a fajala yaqulu subhana rabbiyal azim." Kalau yang ini kok sujud lagi yang sujud. Untuk yang sujud subhana rabbiyal a'la faqala subhana rabbiyal a'la. Dalam riwayat Muslim dikatakan dari Hudzaifah berkata, Hudzaifah bin Yaman ini orang dari Yaman, pernah menjadi gubernur Yaman. Saya sholat bersama Nabi suatu malam. Di dalamnya kemudian beliau rukuk dan membaca subhana rabbiyal azim. Kemudian sujud beliau membaca subhana rabbiyal a'la. Konon ada yang mengatakan ayat baca subhana rabbiyal a'la ini dibaca Nabi setelah turunnya surat Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Sehingga ketika itulah diperintahkan sahabat ketika sujud membaca subhana rabbiyal a'la. Wallahu alam bissawab. Wa wad'ul yadaini al-fakhidhaini fil julusi yabsutul yusra wa yakbidul yumna ilal musabbihati fa innahu yushiru biha mutasyahidan. Lalu meletakkan tangan ketika kita duduk di antara 2 sujud, apalagi khususnya di tasyahud. Dengan apa? Dengan membentangkan tangan kiri dan menggenggam tangan kanan kecuali musabbih. Fa inna yushiru biha mutasyahidan. Maka jari ini, telunjuk ini menunjuk ketika kita membaca tasyahud. Ya kan? Maka kalau guru saya mengatakan kapan dibaca di tangannya diginikan ya ketika kita membaca asyhadu alla ilaha illallah, itu yang begitu dipaskan di situ. Hadisnya sini lebih banyak kepada melihat pada tasyahudnya. Ada juga yang sejak awal sudah tasyahud. Bahkan memang ada satu riwayat mengatakan yaduru, Nabi yaduru, memuter-muter. Ya, muternya ini ada tafsirnya beda-beda ternyata, ada tafsirnya atas bawah, ada yang diputer-puter ini ya. Ya saya kira itu jadi satu riwayat. Ya silakan saja yang suka muter-muter maupun yang tidak, yang cukup ditunjukkan ya tidak masalah. Saya kira itu ada tuntunannya, tidak ada masalah dengan itu. Nah, kemudian wal istirash fi jami'il jalsat wa tawarruk fil jalsatil akhirah. Duduk iftirash pada semua duduk, yaitu dengan cara yang bisa kita lakukan dengan menduduki kaki atau
telapak kaki sebelah kiri dan kanan didirikan. Kalau bisa ketika tasyahud duduk-duduk ini, yang kanan ini 5 jarinya kalau bisa menapak tanah. Kalau nggak bisa yang 4. Yang 4. Ya, yang 4. Itu dikenakan kena, jangan hanya 1 aja, kalau bisa 4-4-nya kena sehingga berdiri tepat, dilatih ya. Kalau bisa 5 ya syukur, kalau enggak begitu. Termasuk sujud kalau bisa 7 anggotanya kena. 7 anggotanya apa ya? 7 anggotanya ya utamanya adalah hidung dan kening, kedua tangan, lalu kedua lutut, kedua kaki atau jari-jari yang menghadap ke depan ini dikenakan nanti di sana. Dengan cara kalau sujud ini sama, sujud ini setentang bahu juga, jari-jari setentang telinga ini setentang bahu, tapi agak sedikit dihadapkan kiblat semua jarinya. Kalau di dalam takbiratul ihram agak dimekarkan begini, kalau dalam sujud digenggamkan tapi masih terbuka menghadap ke kiblat bisa mungkin. Nah, itu cara untuk sujud. Kalau duduk tawaruk ya tadi sudah bisa kita praktekkan, tawaruk itu duduk akhir, tahiyat akhir, duduknya ya kita menduduki kaki yang mana? Kaki yang sedikit kena belakang kaki ini, dipaskan kalau bisa di ujungnya di pangkal paha pas berbatasan dengan dubur itu. Mengapa? Katanya memperkuat otot-otot kita. Jadi boleh dipraktekkan demikian. Jadi memang ada dasarnya juga, ini nggak perlu saya bacakan dalilnya, ada riwayat Bukhari dari Abi Humaid As-Sa'idi tentang bagaimana dia melihat atau mengikuti menjaga praktek Nabi tentang duduk Nabi. Fa'idza jalasa fi raka'atayn jalasa ala rijlil yusra wa nasabal yumna. Kalau beliau duduk di dalam rakaat, menduduk pada tangan kaki yang kiri dan menegakkan yang kanan. Ketika duduk di rakaat akhir, maka yang kaki kiri diajukan ke depan, yang lain tetap didirikan. Maka dia duduk di atas mak'adihi, di dalam duduknya di dalam pantatnya didudukkan. Ini sunnah-sunnah di dalam sholat. Maka itu bukan masuk rukun ya, tapi sunnah. Ya, maka memang ada kadang-kadang yang kita lihat dia duduknya semuanya sama. Sujudnya sama sampai awal sampai akhir, nggak ada beda rakaat awal dan tahiyat awal dan tahiyat akhir disamakan ya. Sah atau tidak ya? Karena ini sunnah sah saja. Tapi karena ada riwayat tadi yang dibedakan, sebaiknya dibedakan sesuai dengan riwayat Nabi tadi itu. Kemudian salam yang kedua ini hukumnya sunnah. Karena sebenarnya kalau salam itu sudah begitu kita membacakan assalamualaikum itu sudah selesai sholat kita. Sudah selesai sholat itu. Maka ketika atas salam kedua ini sudah bukan bagian dari sholat, tapi sunnah. Sunnah karena sebenarnya salam awal sudah selesai. Nah, kalau kita makmum boleh nggak ngikuti imam diikuti imam sampai selesai boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam ke kanan, kita ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makmum ke kiri. Memang bacaan salam ini beda-beda ya. Ada ikhtilaf bacaan salam itu ya. Ada yang membacanya dengan Assalamualaikum warahmatullahi di rakaat awal. Di rakaat akhir lengkap. Ada yang baca di rakaat awalnya lengkap, di rakaat akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi, yang awal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang riwayat ini beda-beda tentang bacaan salam ini, tapi intinya sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilengkapi juga boleh. Ya, saya kira itu variasi dalam membaca salam. Maka di dalam satu riwayat Abu Dawud dikatakan Rawa Abu Dawud wa ghairuhu an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu an yamini wa an shimalihi hatta yura bayadu khaddihi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Qala At-Tirmidzi hadis Ibnu Mas'ud hadis hasan sahih. Di dalam riwayat Abu Dawud dikatakan dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi kalau sholat salamnya ke kanan dan ke kiri sampai tampak putihnya dagu, sampai begini berputarnya. Tidak hanya gitu, putarnya betul-betul lurus ke sana itu. Kiri juga sama. Ini sehat itu, biar otot kita ini terlatih untuk belok kanan, belok kiri, sehingga kita tidak mudah terkena kaku leher itu. Orang kalau sholat terus, insya Allah tidak mudah lehernya terasa kaku karena dia putar itu. Ya, diputar di situ. Dan bacaannya memang di sini katakan Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dalam riwayat Abu Dawud sama.
ke kanan kiri assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Tapi juga ada riwayat assalamualaikum warahmatullah, dan kirinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya ini silakan saja. Variasi itu saya kira tidak masalah ya di dalam. Yang penting ada riwayatnya. Nah, dan ada beberapa hal yang harus diperhatikan bahwa laki-laki dan perempuan beda dalam beberapa hal. Laki-laki itu satu, kalau sholat antara tangan siku dengan kedua iganya ini dijauhkan. Kalau perempuan didekatkan. Laki-laki dijauhkan agak gini, kalau perempuan didekatkan begini. Ya kan? Sehingga sehingga perutnya mengenai juga di pahanya ini dalam rukuk dan sujud. Laki-laki itu jahar dan tempat jahar. Nah, perempuan ya tetap disarankan perempuan ini untuk bacanya tidak jahar. Bacanya tidak terlalu keras. Boleh nggak perempuan jadi makmum, jadi imam? Ya memang ini menjadi perbincangan. Tetap diutamakan kalau laki-laki. Kalau perempuan dia bisa menjadi makmum bagi perempuan atau anak-anak atau bagi orang tua. Jika imam lupa, laki-laki mengatakan subhanallah, bagi perempuan cukup ditepuk tangannya. Kemudian aurat laki-laki antara surah warqabah, pusar dan lutut. Perempuan ya seluruhnya adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan saja. Saya kira itu. Jadi telapak tangan dan wajah itu bukan aurat perempuan. Meskipun ya kalau di kita seringkali ditutup semuanya karena lebarnya rukuh itu tidak ada masalah. Nah, tapi pada prinsipnya memang itu bukan. Kecuali kalau perempuan itu budak, ini sama dengan laki-laki. Budak ini kita sekarang nggak ada ya budak ya. Budak dulu itu orang yang hidupnya seperti manusia tapi juga berlaku kadang-kadang seperti barang. Artinya dia bisa dijual belikan. Sehari-hari berlaku seperti manusia, tapi bisa diperjualbelikan. Nah ini dia dihukumi seperti hak milik, maka dia dihukumi seperti laki-laki, tidak seperti perempuan. Wallahu a'lam bishawab. Ya ini pengantar dari sunnah sholat. Ternyata panjang waktunya kita bicara sunnah sholat ini, sehingga kita mungkin tidak sempat membaca bab mengenai sholat sunnah. Ini belum kita bicara membatalkan. Saya singgung sekalian, yang batalkan itu ada 11 menurut takrib ini, saya singkat saja. Berkata-kata sengaja. Ya, sengaja. Memang dasarnya apa? Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Dasarnya surat Al-Baqarah 386. Jagalah sholat-sholat dan sholat wusta. Sholat wusta ini beda pendapat. Ada yang mengatakan ini sholatnya adalah sholat asar. Benar. Wa qumu lillahi qanitin, dan hendaklah berdiri pada Allah dengan kunut. Qanit itu artinya apa? Khusyuk, khudu'. Dan maka membatalkan sholat ketika berkata-kata yang banyak. Wal amalu katsir, bergerak yang banyak. Nanti berdebat antara para ulama beda pendapat. Banyak itu ukurannya apa? Kalau Syafi'iyah ukurannya kuantitatif, 3, seperti bahasa Arab. Banyak itu berapa? 3. Kalau bahasa Indonesia banyak itu berapa? 2. Itu Imam Syafi'i menggunakan dasar kuantitatif bahasa ya. Berapa kata-kata banyak. Kalau Imam Malik dasarnya bukan jumlah itu, kebiasaan. Artinya orang melihat secara kebiasaan itu bergerak banyak itu seperti apa. Ini lebih longgar memang bacaannya. Memang kalau di Tanah Suci kita lihat ada orang sholat membetulkan selendangnya, ada yang mengambil Quran lalu dibaca. Ya mungkin dia orang Maliki yang melihatnya demikian. Kemudian hadas, tentu hadas ini membatalkan sholat. Kentut. Khudusun najasah, terkena najis, tiba-tiba ada tokek datang mengeluarkan kotoran jatuh ke kita, ya kita batal sholatnya. Terbukanya aurat, asal kalau masih sedikit saja tidak apa-apa, tapi kalau sudah banyak ya. Nah, berubahnya niat, tiba-tiba kita berubah, saya niat, kecuali kalau sholatnya saya mau melepaskan diri dari jamaah, tafarruq atau infiraq itu bacanya, itu dibolehkan. Misalnya imamnya kita duga imamnya itu kentut tapi kok tidak pergi terus jadi imam,
mufarokoh ya, maka kita boleh berniat mufarokoh. Tapi kalau niat keluar dari sholat, otomatis batal sholat kita. Mufarokoh dibolehkan. Ya, kemudian membelakangi kiblat. Ini jika tidak sah sholatnya, andai kan kita sholat tidak tahu kiblat, lalu kita sholat selesai, diingatkan orang sah tidak sholatnya, tetap sah. Tapi andai kan kita sholat membelakangi kiblat, di tengah-tengah sholat ada yang ingatkan, ya itu batal sholat kita. Kemudian makan dan minum, serta tertawa terbahak-bahak dan murtad. Murtad itu batalkan sholat. Kok bisa orang murtad tengah sholat? Ya bisa saja. Tiba-tiba ketika sholat malah ingat yang lain, terinspirasi untuk agama lain, sudah murtad, ya itu batal sholatnya. Apa ada demikian? Wallah alam ya. Mungkin ada pengalaman ulama dulu. Tapi jelas memang ini membatalkan sholat karena salah satu syarat wajib sholat dan yang mensahkan adalah muslim. Kalau tidak muslim tidak sah sholatnya. Ya, begitu murtad ya otomatis batal demi hukum sholatnya. Nah, saya kira demikian Ustadz Aditya sebagai penjelasan. Semoga bisa dipahami ya, meskipun saya mungkin kadang-kadang intonasi dan artikulasinya kadang-kadang bercampur-campur, ya memang itu gaya yang sedang terjadi. Semoga tidak menghambat pemahaman Bapak Ibu sekalian. Kalau kurang jelas silakan ditanyakan. Tafadhol. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Kiai. Alhamdulillah ya tadi banyak sekali yang sudah disampaikan dan saya pikir juga cukup jelas ya Pak Kiai. Di sini juga sudah ada beberapa yang mau menanyakan, ada pertanyaan nih. Yang pertama dari Kang Dedi nih Pak Kiai. Kang Dedi menanyakan, berapa juga tadi sudah disampaikan juga sih. Tapi nih, yang pertama terkait tentang ketika setelah bangkit dari ruku dalam posisi i'tidal, itu ada yang bersedekap, bagaimana hukumnya? Ya. Yang pertama Pak Kiai. Atau satu-satu dulu ya, satu-satu dulu Pak Kiai. Mungkin itu yang itu dulu Pak Kiai. Iya ya, saya jarang mendapat pertanyaan itu ya, apakah sedekap itu terus atau tidak ini? Memang kalau kita lihat di dalam hadisnya ini, di dalam riwayat yang wad'ul yamini ala shibal, itu dasarnya adalah annahu ro'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yadai hina dakhal masjid summa wad'a yadal yumna alal yusra. Jadi orang ini melihat Nabi ketika mengatakan ketika masuk dalam sholat kemudian meletakkan kanannya di atas tangan kiri. Cuma apakah itu berlaku tidak? Mohon maaf saya belum bisa jawab ini. Saya terus terang bisa jawab itu. Saya lupa itu dengan bacaan itu. Kenapa orang beda pendapat itu ya? Ada yang diturunkan, ada yang diteruskan ya. Saya alasannya tapi saya belum Nanti saya cek dulu ya. Itu utang saya gitu aja. Baik. Siap, baik, yang kedua tadi sudah dijawab terkait tentang penggerakan jari telunjuk ya. Tadi kan sudah disampaikan. Yeah. Ada beberapa ini juga ya istilah. Lalu ada pertanyaan lagi dari Neng Satria Syahril. Izin bertanya, apakah ada tuntutan untuk berpindah tempat ketika mengerjakan sholat sunnah setelah sholat fardu? Seperti itu Pak Kiai. Ya. Jadi begini, sebenarnya sholat sunnah dan sholat fardu itu, begitu kita selesai sholat fardu itu sebenarnya sudah selesai sholatnya. Sholat sunnah itu sudah berdiri sendiri ya. Sendiri. Tidak perlu kita itu pindah. Biasanya pindah itu kan imam ya. Karena dia merasa menjadi imam lalu pindah menjadi makmum. Tapi secara prinsip itu bukan tuntutan dan bukan keharusan. Jadi andaikan ibu-ibu, Bu Neng Satria ya, saya sholat fardu jamaah, lalu kemudian selesai, apakah saya harus pindah ketika sholat sunnah? Itu di dalam fikih bukan termasuk rukun, bukan termasuk sunnah di dalam pelaksanaan ibadah sholat sunnah setelah sholat fardu. Coba Bapak Ibu misalnya sholat di rumah, sholat isya, lalu setelah itu ba'da isya kan tidak perlu pindah juga sebenarnya. Tetap di satu sajadah itu tidak apa-apa. Jadi saya kira itu bukan tuntutan. Mungkin biasanya imam itu yang merasa setelah imam dia pengen jadi imam. Sholat sendiri, saya berpindah dari posisi imam. Tapi andai kan imam di tempat itu juga tidak apa-apa. Jadi itu bukan tuntutan ya, jangan khawatir ya. Apakah harus pindah? Nah, demikian. Ya, saya gitu. Okay. Baik, ya. Tetap ini ya, tetap sah ya, tetap sah ya. Okay. Ini ada
Kang Deddy juga nih mau nanya lagi nih, Pak. Beliau sepertinya sedang masih menyimak juga bersama kita nih. Ya, silakan. Kang Deddy Assalamualaikum. juga silakan. Assalamualaikum Ustaz. Oke, monggo silakan. Mangga. Ustaz. Mangga ya. Silakan. Ini Ustaz, ada yang sering kita temui di beberapa masjid. Jadi antara jarak azan dan iqamah Ustaz. Ya. Nah, ada beberapa masjid yang kalau ada beberapa masjid itu yang menggunakan biasanya ada jam atau waktu ya Ustaz. Jadi setelah azan mungkin ada beberapa menit nanti akan ada tanda untuk iqamah. Ya. Nah, tapi saya juga temui ada beberapa masjid juga yang tidak menggunakan begitu, tapi justru yang saya perhatikan adalah ya gimana DKM-nya gitu Ustaz. Jadi udah pokoknya jujur aja jadi buru-buru. Efeknya ya masbuknya banyak Ustaz. Jadi itu yang kita pikirkan kan, karena mau bagaimanapun juga saya pengen tahu aja sih maksudnya apakah ada hukumnya untuk mensegerakan sholat itu termasuk mensegerakan iqamah atau memulai sholat, karena kok apakah bukankah lebih baik kalau kita sedikit bisa menunggu biar tidak terlalu banyak yang masbuk dan mungkin rekan-rekan juga teman-teman jamaah juga masih bisa ada yang menyelesaikan atau menyelenggarakan sholat sunnah sebelum qobliyah ya Ustadz ya. Karena kan khususnya untuk subuh gitu. Subuh kan qobliyahnya tinggi gitu Ustadz katanya. Qobliyah subuh itu kan hukum sunnahnya tinggi gitu. Jadi kadang kok buru-buru gitu. Buru-buru ada yang baru datang akhirnya tidak sempat, efeknya juga selain tidak sempat makmumnya untuk menyelenggarakan sholat sunnah juga akhirnya masbuknya banyak Ustadz. Bahkan masbuknya bisa melebihin dari yang kloter pertamanya gitu Ustadz. Nah ini apakah memang ada hukumnya Ustadz? Ada hukumnya untuk bisa ya kalau kita berkaca untuk mensegerakan sholat ya. Tapi apakah yang kayak gini juga bisa menjadi satu ya siapa tahu ada hukum atau sunnahnya yang mengajarkan untuk bisa menunggu gitu. Karena kalau kita lihat dari sosialnya ya begitu Ustaz. Jadi terlambat gitu. Jadi banyak sekalian terlambat padahal kalau saya lihat sebenarnya tidak juga terlalu terlambat gitu Ustaz. Cuma mungkin pada saat dia selesai qomat, maksudnya selesai azan mungkin baru perjalanan dari rumah gitu ya. Kita kan nggak pernah tahu apalagi subuh kan Ustaz. Kadang azan tuh merupakan bisa jadi alarm bangun gitu. Iya, mungkin itu gimana Ustaz? Ya. Begini. Memang di dalam sholat ada azan, ada iqamah. Azan itu menandai kita tentang memanggil jamaah, iqamah memulai sholat. Sebenarnya waktu itu tidak ada yang pasti ya, kapan, berapa menit, berapa detik, berapa itu yang harus antara azan dan iqamah. Cuma memang ada riwayat Nabi yang mengatakan bainal azan wa iqamah shalah. Antara azan dan iqamah itu ada sholat. Jadi sholat sunnah itu yang disebut dengan sholat sunnah rawatib itu pasti di antara azan dan iqamah itu ada. Pasti ada. Entah sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya, sebelum subuh, sebelum zuhur, asal setelah azan pasti orang dibolehkan atau disunahkan sholat qobliyah. Ya. Nah, karena itulah memang seyogyanya azan dan iqamah itu diberi waktu jeda. Jeda itu tadi apa? Untuk orang persiapan, ya kan? Untuk orang berjalan, untuk orang melakukan sholat sunnah. Ya kalau cepat-cepat memang ya itu gimana ya? Tidak dilarang secara umum, tapi memang menghilangkan kesempatan orang untuk sholat sunnah pertama. Yang kedua, dia berarti kurang memahami jamaah. Maka di dalam sholat pun Nabi kalau sholat jamaah di rakaat awal baca ayatnya panjang-panjang. Tujuannya apa? Agar makmum tidak masbuk. Nah, orang kalau ngukurnya kan harus ngukur waktu ya. Misalnya orang di kantor, masjidnya di bawah, wudunya harus mengantri gitu kan. Jalan ngantri. Begitu azan selesai, jarak 2 menit langsung iqamah, ya tentu akan banyak yang masbuk otomatis. Artinya ini kebijaksanaan penyelenggara sholat itu untuk memberikan ruang persiapan bagi jamaah melihat jauhnya tempat,
dan juga memberikan kesempatan sholat sunnah sebenarnya. Nah ini kalau dihilangkan, ya dampaknya tadi itu, orang kehilangan banyak sholat. Jadi itu bukan menyegerakan sholat. Jadi itu bukan dasarnya itu. Menyegerakan sholat itu ya artinya sholat tidak sampai lewat waktu. Sebenarnya begitu. Lebih utama di awal dan memanjang waktunya. Maka dikatakan, amma laysa fi sholati tafrid, nama tafrid itu malam yusalli shalah hatta ya'tis waktu salatil ukhra. Jadi orang dikatakan tidak lalai ifrat atau tafrid selama sholatnya pada waktunya. Bahwa di awal waktu itu hukumnya afdal. Tetapi di dalam rentang itu boleh. Beberapa kasus Nabi ini, bahkan kalau kita lihat di dalam sejarah, Nabi ini kalau sholat zuhur ini di waktu akhir, tidak di waktu awal. Mengapa demikian? Karena menunggu matahari nggak terlalu panas, itu agak diakhirkan sholat zuhur itu justru. Meskipun waktunya pendek ya. Karena itu kadang-kadang setelah sholat zuhur tidak berselang lama sholat asar. Karena apa? Menunggu waktu mataharinya agak sedikit tidak terlalu panas, tidak di tengah-tengah betul itu diakhirkan. Maka khusus sholat zuhur ini kalau jamaah Nabi agak diakhirkan waktunya. Diakhirkan. Bahkan kalau hujan dijamak ya kan, sholat zuhur ini kok mendung, begitu mau hujan nah dijamak langsung pulang. Sholat asarnya langsung dijamak di awal. Ini menunjukkan bahwa sholat Nabi juga memperhatikan kondisi ya waktu untuk jamaah pun. Termasuk panas itu diperhatikan, oh ternyata panas zuhur ini mengganggu orang terlalu panas sehingga dicarikan waktunya agak akhir sedikit, agak lebih condong sedikit mataharinya. Nah itu salah satu sunnah Nabi. Jadi jangan dianggap itu lalai sholat. Tidak, karena itu sunnah dari Nabi. Saya kira demikian. Memang kembali pada penyelenggara atau DKM-nya ya harus memahami jamaah ya. Kalau nggak gitu jamaahnya pada apa ya ketinggalan sholat, dan itu kan tidak sejalan dengan semangat orang mengajak orang sholat jamaah itu. Mungkin salah memahami juga sholat di awal waktu itu tergesa, itu bukan begitu ya. Itu pahaminya mungkin kurang pas. Saya kira demikian Ustaz Dedi. Ya, jazakallah Ustaz. Ya, alhamdulillah. Cukup ya Kang Dedi ya untuk jawabannya. Alhamdulillah. Pada riwayat yang lain juga saya pernah mendapati bahwasanya Rasul kalau sedang berjamaah, kalau ada yang sedang berwudu pun ditungguin dulu ya Ustaz ya. Pakai betul. Orang yang berwudunya tersebut selesai sehingga bisa sama-sama memperoleh takbiratul. Baik, rekan-rekan Ikhwas sekalian, ada lagi silakan, ada yang mau disampaikan, ditanyakan. Kita masih punya waktu sekitar 10 menit lagi ya untuk bisa kita berdiskusi dengan Pak Kiai Ahwan. Pak Kiai, kalau terkait tentang tumaninah, nah itu apakah termasuk dalam sunnahkah ataukah termasuk dalam hal yang harus memang betul-betul diperhatikan, termasuk dalam rukun, Pak Kiai? Ya. Jadi tumakninah ini kemarin sudah kita bahas dalam rukun sholat, dia termasuk rukun. Sehingga jumlah rakaat sholat itu kan tergantung tumakninah. Ada yang menggabungkan tumakninah dengan perbuatannya, misalnya sujud dengan tumakninah dihitung 1, rukuk dengan tumakninah dihitung 1. Tapi ada juga yang dibedakan. Rukuk sendiri, tumakninah sendiri. Sujud sendiri, tumakninah sendiri. Karena itu hitungan rakaat salat itu beda-beda. Ada yang gunakan 13. Karena tumakninah disatukan ya, dengan sujud atau dengan rukuk. Tapi ada yang dipisah. Sehingga rukunnya ada yang menghitung 17, 16, ada yang menghitung 18. Kenapa beda-beda sedikit? Karena ada yang memasukkan seperti di dalam takrib ini masukkan niat keluar itu jadi satu rukun. Yang lainnya tidak masukkan. Imam Nawawi tidak masukkan. Maka tumakninah ini bukan sunnah tapi rukun, harus ada tumakninah. Seberapa besar tumakninah ini? Memang tumakninah ini dikira-kira sepanjang bacaan subhanallah. Ya kan? Subhanallah. Maka di dalam riwayat dikatakan, kemarin kita bacakan lagi, suatu saat Nabi sedang sholat, setelah sholat datanglah laki-laki memberi salam pada Nabi. Nabi menjawab. Ternyata orang ini setelah selesai sholat memberi salam Nabi, dan Nabi mengatakan irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah sholat. Engkau belum sholat. Lalu dia sholat lagi.
Begitu menghadap Nabi katakan irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah dan salatlah. Engkau belum melakukan salat. Sampai 3 kali, sampai dia bertanya, kurang apa bagusnya salat saya Rasulullah? Nabi bersabda, "Idza qumta ila salati fakabir, tsumma qra' ma tayassara minal Qur'an, tsumma rka' hatta tatma'inna raki'an, tsumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman, tsumma isjud hatta tatma'inna sajidan." Jadi dikatakan kalau salat bertakbirlah, bacalah yang mudah dari Al-Quran, Fatihah, dan setelahnya itu. Kemudian rukuklah dengan tumak-ninah, tatma'inna raki'an. Tumak-ninah ini. Kemudian beriktidallah dengan benar-benar iktidal. Maka sarannya apa? Iktidal itu harus badannya tegak. Rukuk harus badannya apa? Betul-betul seperti 45 derajat, 90 derajat ya segini ini ya. 90 derajat ya, 90 derajat. Nah, kalau sujud juga tumak-ninah. Tumak-ninah itu apa? Tenang. Maka tenang itu harus dipastikan tenang meskipun tergantung kecepatan sholat kita ya. Tidak ada batasan yang jelas, tapi urfi. Urfi itu ukurannya sesuai dengan kecepatan kita sholat sendiri. Memang ulama batasnya katakan sampai kita baca subhanallah, segitulah bacaannya. Minimal dalam bacaan sujud dan rukuk. Pakai itu. Ya, tetap rukun ya. Makanya tidak boleh orang tidak tumak-ninah. Tidak sah sholatnya kalau misalnya rukuk tidak sampai tubuhnya belum sampai tenang sudah diangkat, atau kemudian sujud baru kepalanya belum sampai nyentuh betul-betul diangkat, bisa tidak sah sholat. Karena menghilangkan rukun yaitu tumak-ninah. Ya, hati-hati dengan itu ya. Ya, tidak seberapa cepat tidak diatur ya. Berapa cepat orang sholat tergantung. Ada yang hafal sholat sehingga sholatnya sangat cepat ya, sudah menjadi patas itu bisnya itu. Ya tetap apakah tidak tumak-ninah? Tetap tumak-ninah sesuai dengan kecepatan dia itu, gitu begitu. Kecepatan dia tetap harus ada bagian di mana harus tenang. Kalau sujud betul-betul sujud, kepalanya seluruh anggota tujuh-tujuhnya itu. Kalau rukuk ya betul-betul rukuk. Kalau berdiri betul-betul tegak, itu harus bagian itu harus ada. Tidak boleh tidak. Saya kira itu. Termasuk juga kalau misalkan dalam ketika kita setelah sujud, misalkan kan ada duduk istirahat ya istilahnya. Ya. Hal tersebut, iya istirahat, istirahat ya. Nah, bagaimana Pak Kiai? Itu termasuk sunnah kah ataukah termasuk rukun seperti apa? Wah, baik. Jadi tasyahud itu kan sunnah, tasyahud awal itu kan sunnah ya kan? Sunnah, tetapi sunnah pun juga harus ada aturan. Tidak berarti sunnah itu nggak ada aturan ya. Untuk mencapai sunnah itu berarti nggak ada aturan. Di dalam tasyahud akhir itu wajib. Memang kalau di dalam kitab takrib ini, wa tasyahud fihi, itu tidak ada kata-kata tumak-ninah. Tumak-ninah itu hanya dikatakan pada 3 tempat. Pada kepada waktu rukuk, berdiri dari rukuk dan sujud. Lalu duduk akhir. Nah, pertanyaan duduk akhir ini tumak-ninah atau tidak? Sebenarnya tumak-ninah itu tuntutan dalam semua sholat, bagian sholat ya. Yang terkait dengan perubahan perpindahan, intikal perpindahan ya, perpindahan dari perbuatan satu perbuatan yang lain. Tasyahud pasti tumak-ninah, karena bacanya baca tasyahud kan. Ya kan? Tapi tasyahud baca tasyahud, tidak mungkin tumak-ninah. Karena itu tidak diatur ya. Kenapa? Karena bacanya panjang. Tasyahud akhir itu kan panjang. Ada sholawatnya, ada nabi, ada macam-macam, ada bacaan. Itu artinya tanpa diatur pun tahiyatul barakatul itu sudah panjang. Oleh karena itu tidak diatur harus tumak-ninah. Karena pasti tumak-ninah, karena bacanya panjang. Tapi kalau rukuk, sujud, dan berdiri ya pasti diatur. Karena bacaannya sunnah. Beda dengan tahiyat itu wajib. Tahiyat itu harus dibaca. Tahiyat itu harus dibaca. Tasyahud itu adalah tahiyat itu tasyahud. Sampai syahadatnya itu dibaca. Nah, makanya dia menjadi sholat pada Nabi juga rukun. Itu tidak mungkin cepat. Makanya tidak diatur tumak-ninah untuk tasyahud. Karena bacaan mulai tahiyat sampai pada sholawat Nabi itu panjang sekali. Itu. Nggak perlu diatur. Saya kira demikian.
makin jelas ya, telah dijelaskan oleh Pak Kiai. Alhamdulillah. Jadi kalau kitab ini sebetulnya dari fikih lebih ke Syafi'iyah ya Pak Kiai ya? Ya, Syafi'iyah. Saya di dalam fikih lebih suka menggunakan Syafi'iyah karena itu populer, meskipun lebih longgar melihat berdasarkan riwayat. Mengapa demikian? Karena di Syafi'iyah pun juga sebenarnya ada ikhtilaf ya, perbedaan pendapat. Maka di kitab takrib ini banyak juga yang dibilang oleh Imam Nawawi tidak dia pakai juga. Misalnya di dalam kasus mandi itu kalau di dalam kitab takrib ini Syafi'iyah, tapi dia mau mengharuskan mandi itu menghilangkan najis dulu, masuk rukun itu. Tapi Imam Nawawi katakan tidak, ada ikhtilafnya juga di sana. Kemudian juga mengenai niat keluar dari sholat. Di sini katakan wajib orang fardhu niat sholat dari keluar dari sholat. Tapi Imam Nawawi katakan tidak perlu itu. Kalau orang masuk sholat yang niat, keluarnya nggak usah niat. Yang penting salam sudah selesai sholatnya, nggak perlu niat. Memang ini menjadi ikhtilaf di kalangan Syafi'iyah sendiri. Dan kedua, memang Syafi'iyah sendiri itu juga sebenarnya tidak satu pendapat. Dalam hal yang sifatnya memang tanawu, tadi saya bilang tanawu ya. Misalnya di dalam takrib ini di sini dikatakan di takrib ini tawajuhnya atau baca iftitahnya kabiro. Ya kan? Kabiro, alhamdulillah. Tapi di dalam Kifayatul Akhyar sesama Syafi'iyah pakai Allahumma ba'id. Kenapa demikian? Karena Imam Syafi'i mengatakan idza shahal hadisu fa huwa madhhabi. Jika hadis sahih itu mazhab saya. Karena itulah Imam Nawawi sendiri kadang-kadang melihat pendapat Imam Syafi'i tetap direvisi juga kadang-kadang. Misalnya begini, mazhab Syafi'i itu kan mazhabnya di Mesir, qaul jadid. Yang qadim tidak dipakai lagi karena itu mirip mazhab Maliki. Tapi Imam Nawawi mengatakan beberapa riwayat hadis itu lebih cocok dengan mazhab di qaul qadim. Sehingga dia memenangkan qaul qadim berdasarkan hadis, bahwa hadisnya lebih sahih. Nah, itu sehingga pada dasarnya akhirnya dalam baca kitab ini saya melonggarkan sedikit dengan berdasarkan nas juga, variasi nas di situ, karena variasi nas itu terjadi di kalangan ulama dan dibolehkan. Tapi kadang-kadang kitab ini karena pembelajaran dia pakai satu aja contohnya. Nah ini yang menjadi seolah terbatasi gitu kan. Maka kita melihat variasi yang terjadi di lapangan di dalam hadis-hadis sendiri, yang itu kita longgarkan dari sisi tertentu. Dan juga melihat ikhtilaf. Ikhtilaf apa? Bahwa beberapa masyarakat kita juga beda ikhtilaf. Situ ya harus kita hormati. Dan masing-masing memiliki argumentasi. Nah, kenapa kalau kita pukul ini sama, ya nanti akan terjadi persoalan di lapangan. Orang tidak saling memahami bahwa itu tidak satu pendapat. Gitu kan. Tetap harus dilihat ke ruang-ruang itu ya yang harus kita akomodasi di dalam pengajian kita malam ini. Saya tidak tahu apakah mustamiknya mendengarnya sama atau tidak. Kan? Mungkin berbeda-beda. Maka ruang itu ya kita beri masing-masing. Seperti pertanyaan yang saya ragu, saya tidak akan menjawab seperti tadi. Apakah setelah berdiri tangannya dilepas atau diginikan? Memang dalam bahasa kita tidak ada. Saya sendiri pernah baca tapi saya lupa. Dan saya itu lupa juga. Tidak ingat betul dasarnya apa. Ya daripada saya salah, saya tunggu aja nanti saya cek lagi itu situ ya kira-kira seperti apa. Saya kira demikian, Adit. Ya, terima kasih. Alhamdulillah Pak Kiai. Ya. Tadi sudah disampaikan, dipaparkan banyak sekali ya, dan termasuk juga ikhtilaf-ikhtilafnya yang memang ya itu tadi tidak bisa dihindari karena dalilnya pun dan tafsir bisa jadi berbeda ya, Kiai ya. Baik, alhamdulillah. Mungkin waktu juga nih Pak Kiai yang sudah mencapai batasnya. Ya. Alhamdulillah, terima kasih sudah menyampaikan ilmunya, dan insya Allah ya Pak Kiai kita diskusi kembali di hari Rabu yang akan datang ya, insya Allah. Dengan tema-tema yang tentunya akan terus berbeda ya, mengikuti dari kitab ini insya Allah. Baik Pak Kiai, terima kasih, jazakallah khair. Sama-sama, terima kasih semuanya, Ustaz tadi dan juga seluruh para mustami atau pemirsa hari ini. Semoga menjadi berkah kita bersama. Terima kasih. Amin. Mudah-mudahan Pak Kiai dan keluarga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan
Kalau kita bertemu lagi, kita akhiri dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah amin dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakumullah untuk seluruhnya. Terima kasih. Ya, sudah terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.